Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyim Asyari Muslim, NIM 18 10 30 11 9. Di sini saya dari program S1 Fisioterapi semester 4. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan suatu proses pemijitan atau masas pada bayi. Baik, di sini pasien yang saya lakukan masas atau praktik yaitu pada usia 3 tahun. Nah, sebelum melakukan praktik atau masas, yang perlu diperhatikan adalah tata cara bagaimana cara untuk melakukan masas atau praktikum tersebut. Nah, itu yang pertama itu sasaran keselamatan pasien. Sebelum melakukan masas pada bayi, fisioterapi harus cuci tangan terlebih dahulu, dan juga wajib potong kuku, tidak menggunakan gelang, dan tempatnya harus diperhatikan. Dan itu tempatnya itu bisa menggunakan matras ataupun karpet, bahkan juga selimut asalkan tebal. Dan juga perlu diperhatikan juga untuk bayi tidak boleh dalam keadaan lapar, dan bayi juga tidak boleh mengantuk atau jam-jam tidur. Praktik juga ketika bayi dalam keadaan sakit itu tidak boleh dilakukan langsung kayak gitu, kecuali pasien atau bayi tersebut pemasasannya setelah 1 minggu dari hari kesakitan si bayi tersebut. Kalau di opnam maka waktunya 14 hari. Nah, peralatan yang dipakai untuk melakukan masas pada bayi yaitu ada, pertama itu BB oil. Karena di sini tidak ada BB oil, di sini pakainya minyak zaitun. Yang kedua itu bedak. Bedak juga harus dipersiapkan. Karena apa? Karena sangat dibutuhkan dalam pemasasan pada bayi. Dan ketika semuanya sudah dipersiapkan, kemarin sesuai teori bahwa jika melakukan masas di daerah perut misalnya, bahwa pastikan depresnya itu diturunkan ke Elvina. Kalau di punggung, depresnya itu dilepas. Untuk urutannya tidak harus wajah dulu. Sebaiknya dalam melakukan masas itu untuk menghindari bayi itu dalam keadaan ketidaknyamanan atau bahkan menangis, bahkan bergerak-gerak yang tidak diinginkan kayak gitu. Sebaiknya untuk menghindari hal tersebut agar si bayi atau pasien tetap nyaman, itu sebaiknya diajak komunikasi dulu dengan gojek-gojek. Untuk ketika bayi tersebut kehausan atau butuh minum kayak gitu, nah sebaiknya sebelum mengasih minum terlebih dahulu diutamakan dalam melakukan masas dada, perut, punggung, kemudian baru dikasih minum. Baik, di sini yang akan saya lakukan itu yang pertama itu gerakan memijat wajah. Nah, cara memijatnya seperti ini. Ini nama gerakannya F-Fluid. Ini bisa dilakukan 5-7 kali. Baik, untuk gerakan selanjutnya saya akan melakukan gerakan finger weeding. Nah, dilakukan seperti ini. Nah, ini sama dilakukan 5-7 kali. Baik, di sini saya akan melakukan masas terlebih dahulu pada area wajah. Nama gerakannya itu F-Fluid. Ini bisa dilakukan selama kurang lebih
sampai 7 kali dalam pengulangan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Terus habis gerakan ifruit itu ada yang namanya finger weaving. Itu hampir sama dengan ifruit, tapi kalau menurut saya itu agak ditekan atau agak melingkar dalam melakukan gerakan pada finger weaving ini. Bisa dilakukan dengan jempol. Itu diulangi kurang lebih sampai 5 sampai 7 kali dalam pengulangan. Nah, kurang lebih. Oke, selanjutnya masas pada area tangan, yaitu dari proksimal sampai distal, atau dari shoulder ke wrist, atau jari-jari dengan menggunakan press middle dan press indle dengan gerakan ifruit. Nah, tangan tidak boleh berjauhan, dalam artian tangan selalu berdekatan. Nah, gerakannya seperti memutar. Kurang lebih seperti itu. Ini juga dilakukan 5 sampai 7 kali. Terus gerakan selanjutnya itu gerakan melingkar di wrist jari, dilakukan mencapai metakarpal 1 dan 5 menuju prosesus radii. Nah, dari metakarpal 1 sampai 5 itu dalam gerakannya melingkar. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus jari-jarinya begitu juga dengan sebelah. Dalam melakukan masas tangan tersebut, itu tangan terapi dalam keadaan menggulung atau memutar. Selanjutnya pada masas area dada, itu yang pertama itu dari diafragma menuju bahu. Terus yang kedua dari diafragma menyilang sampai bahu. Baik, langsung saya contohkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya dari diafragma menuju bahu, itu gerakannya dalam keadaan menyilang. Nah, ini juga dilakukan selama 5 sampai 7 kali. Ketika masas pada perut, sebaiknya untuk melakukan mengetuk pada area perut, takutnya ada area perut yang mengalami kembung. Nah, jika perut si pasien atau bayi tersebut kembung, maka gerakan yang digunakan adalah menggunakan gerakan I like you. Nah, seperti ini, diketok.
diketok. Terus yang saya lakukan ini nanti ada yang namanya gerakan mengayun sepeda. Nah, ini juga dilakukan selama 5-7 kali pengulangan. Baik, mohon maaf, sebaiknya tadi itu juga sebelum melakukan massage itu kita harus melihat posisi bayi yang benar. Bagaimana bayi itu dalam keadaan terlentang, kita agar bisa mengetuk posisi perut agar perutnya itu bisa ditemukan area mana yang benar-benar kembung. Kemudian dimana masa selanjutnya itu dari area perut samping itu menuju dari misalnya kita melakukan massage dari samping kiri, itu tetap menuju samping kanan kayak gitu, seperti melingkar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lutut ditekuk ke perut, itu dilakukan selama 7 kali. Nah, seperti itu. Ada area paha sampai kaki, yaitu dimana gerakannya itu sama, yaitu posisi tangan terapi seperti menggulung dan memutar. Nah, seperti ini, tetapi tidak boleh berjauhan antara tangan kanan dan tangan kiri terapi tersebut. Nah, ini sama tadi cara melakukan masasnya itu dari proksimal sampai distal. Ini juga dilakukan kurang lebih dari 5-7 kali. Begitu juga dengan begitu juga sama dengan area kakinya, itu cara masasnya itu dari jari 1 dan 5 dalam keadaan melingkar. Itu hampir sama dengan gerakan yang ada di tangan. Itu tetap dalam keadaan melingkar. Jadi itu yang baik. Sekian, itu dulu video dari saya tentang massage pada bayi. Bila ada salahnya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada benarnya dan juga baiknya, silahkan diambil untuk mempelajari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.